Hai, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Better Talk The Heaven Season 5 episode 103 part 2. Tanpa basa-basi langsung saja ke bahas videonya. Semua orang kaget bahwa ternyata orang itu adalah Shoyan. Shoyan yang memiliki masalah dengan pavilion petir angin, menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi oleh 3 tetua dan lolos dari tangan Fitian. Orang-orang benar terpana. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tidak dikenal yang telah mengalahkan Wang Shen sebenarnya Shoyan yang telah membuat kehebohan beberapa waktu kemarin. Orang ini sebenarnya Shoyan, apakah dia gila? Ucap Tang Ying. Si bodoh ini, dia benar-benar datang. Mu Xingluan juga kaget. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan berani datang ke gunung petir ini. Sepertinya dia benar-benar tidak mempedulikan pavilion petir anginku, ucap Feng Qing'er dengan kebenciannya. Para Zunzeng tercengang. Li Zunze juga pernah mendengar nama Shoyan. Mengandalkan kekuatannya sendirian untuk mengubah pavilion petir angin utara menjadi keadaan yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Segera dia bertanya kepada Fitian, apakah dia Shoyan itu? Dengan kemarahannya, dia segera turun tangan dengan cepat menyerang Shoyan. Bocah, lepaskan topengmu. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa ada konflik antara pavilion petir angin dan Shoyan. Jika identitas Shoyan benar, anak kecil ini kemungkinan besar tidak akan beruntung hari ini. Terlepas dari seberapa kuat dia pasti tidak akan berhasil melarikan diri hidup-hidup di tengah begitu banyak ahli dari pavilion petir angin. Segera Shoyan menunjukkan wajah aslinya. Dia berkata, "Mengapa? Kepala pavilion, apakah kamu ingin menyerangku lagi hari ini?" Dengan wajah tersenyum, Shoyan menahan serangan Fitian dengan mudah. Ini baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, tapi kekuatanmu telah meningkat. Pantas saja kamu begitu sombong. Kemudian Shoyan menjawab, pavilion petir angin biasa saja. Mereka hanyalah orang tua yang menindas junior dengan mengandalkan jumlahnya untuk mengalahkan orang lain. Shoyan yang menatap Li Zunze, dia dengan berani berkata, jika Li Zunze benar-benar merasa bahwa aku memiliki permusuhan besar dengan pavilion petir angin, mengapa kamu tidak turun tangan sendiri? Dengan kekuatan dozunmu, aku pasti akan langsung kalah. Mengapa kamu harus membuat ini menjadi sangat merepotkan? Perkataan Shoyan membuat gempar. Tantangan ini adalah keberanian besar, apalagi yang ditantang adalah seorang dozun di depannya. Banyak orang yang kagum dengan keberanian Shoyan ini. Li Zunzeo menjawab, aku tidak perlu turun tangan hanya untuk menangkapmu. Shoyan segera berkata dengan tertawa mengejek, tentu, karena di sini ada banyak orang kuat selain kamu. Jika Fitian gagal, masih ada tetua lainnya yang akan turun tangan hari ini. Perkataan ini juga merupakan penghinaan bagi Fitian. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Tak disangka, Shoyan masih berhasil melarikan diri. Ini telah menyebabkan dia kehilangan wajah, karena inilah dia tak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan telah meluncurkan serangan saat dia melihat Shoyan. Namun reputasinya benar-benar hancur karena harus menyerang seorang junior di depan banyak orang. Namun emosi besar telah ada di mata Fitian. Dia segera mengeluarkan kekuatannya. Namun Shoyan sadar bahwa ini adalah tempat sarang musuh, tak akan pernah bisa lari semudah itu. Segera dia melihat ke arah Feng Zunze. Dia berkata, Feng Zunze, aku ingin kamu melihat sesuatu. Feng Zunze kaget namun dengan tersenyum menjawab, anak kecil, masalah ini antara kamu dan pavilion petir angin, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diriku. Shoyan melepas cincin hitam yang ditinggalkan Yao Lao dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke Feng Zunze. Jika dia memang seperti yang dijelaskan Yao Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunze selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Setelah itu, Feng Zunze kaget dan menyadari cincin hitam tersebut adalah milik teman lamanya, Yao Chen yang telah lama menghilang. Segera dia dengan cepat menangkap cincin tersebut sambil berkata, tidak ada yang diizinkan menyentuh orang ini. Dia menahan serangan Fitian dengan jarinya saat hendak menyerang Shoyan. Semua orang juga kaget. Feng Zunze tiba-tiba memihak dan melindungi Shoyan apapun yang terjadi. Apalagi ini di depan permasalahan beberapa faksi pavilion dan Feng Zunze tidak takut apapun. Semua orang juga kaget. Feng Zunze tiba-tiba memihak dan melindungi Shoyan apapun yang terjadi.
Apalagi ini di depan permasalahan beberapa vaksinator Pavilium dan Fei Zunze tidak takut apapun. Segera setelah itu dia menanyakan hubungannya dengan Yao Lao. Xiaoyan segera menjawab dengan bangga, guru dan murid. Fei Zunze tersenyum mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Ini adalah jawaban yang paling ingin aku dengar, namun kamu perlu memberi aku bukti." Segera Xiaoyan mengeluarkan inti api Bone Shilling Frame dari dahi Xiaoyan. Setelah melihatnya, Feng Zunze akhirnya percaya semua ini adalah bukti kuat yang bisa membuktikan hubungan antara Xiaoyan dengan Yao Lao. Dia berkata, "Orang tua, kamu telah membuatku sulit untuk menemukanmu selama ini. Kamu adalah muridnya, tolong jangan panggil aku seperti ini. Aku tidak akan membicarakan hubunganku dengannya sekarang. Jika kamu tidak keberatan, kamu juga dapat menganggapku sebagai gurumu di masa depan." Perlu diketahui bahwa dengan status Feng Xian, ada banyak orang yang ingin menjadi muridnya. Namun sayangnya selama beberapa ratus tahun ini hanya Mu Qingluan lah yang menjadi satu-satunya murid Feng Xian. Namun sekarang Xiaoyan secara tiba-tiba mendapatkan perlakuan khusus olehnya yang membuat orang semuanya iri. Fei Xian segera berkata, "Serahkan masalah ini padaku." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiaoyan mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan pandangannya tertuju pada Lei Zunze. Dia berkata, "Lei Zunze, aku bisa mengalah kepadamu terkait hal lainnya hari ini, namun Pavilion Petir Angin tidak bisa menyentuh Xiaoyan." Lei Zunze segera langsung menjawab, "Ini adalah masalah antara Pavilion Petir Angin dan dia. Jika Feng Zunze bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion kita." Feng Zunze menjawab, "Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion." Ketegasan dalam suaranya bahkan menyebabkan Xiaoyan gemetar. Dia bersikeras untuk melindungi Xiaoyan. Feng Zunze adalah orang yang telah paling kuat di antara 4 pavilion. Jika mereka benar-benar membicarakannya, kekuatannya harus menjadi yang terbesar di antara 4 dusun. Bahkan Lei Zunze sedikit takut padanya. Dampak perang antara dua pavilion itu terlalu besar, bahkan dengan keberanian Lei Zunze, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Namun, apa hubungan ini dengan Fei Zunze? Mengapa Feng Zunze melindunginya dengan semua kemampuannya? Keingintahuan mengenai ini adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang yang hadir. Lei Zunze berkata dengan keras, "Fei Zunze, Xiaoyan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir dari Pavilion Petir Angin dan juga telah mendapatkan metode tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini diluapkan, bagaimana Pavilion Petir Anginku akan melakukan sesuatu di masa depan?" Fei Zunze tetap tenang. Lupakan tentang ini, bahkan jika Xiaoyan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan menderita hari ini. Tidak ada alasan untuk itu, selain karena dia adalah murid dari orang tua itu. Xiaoyan segera menjawab, "Kata-kata Lei Zunze terlalu sembarangan. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang aku temui di luar daratan tengah. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku diam-diam mempelajarinya, sedangkan teknik 3000 ilusi petir telah diambil kembali oleh kepala Pavilion Utara? Aku pikir dia harus menyadari hal itu." Wajah Fitian terkesan marah menatap Xiaoyan dengan kejam. Namun, dia tidak berani menyerang sembarangan. Fei Zunze ada di samping Xiaoyan. Jika dia berani menyerang, endingnya tidak akan bagus. Fitian masih cukup takut pada Fei Zunze. Fei Zunze tidak peduli pada kata-kata Xiaoyan. Saat ini orang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Feng Zunze. Jika dia ingin melindungi Xiaoyan, kemungkinan masalah hari ini akan berubah menjadi sangat sulit. Ini bukanlah sesuatu yang Lei Zunze ingin lihat, terlepas dari siapa pemenang dalam perang antara dua pavilion. Mereka berdua akan menderita kerugian besar. Lei Zunze akhirnya berkata, "Masalah ini adalah sesuatu yang dimulai antara Xiaoyan dan Pavilion Petir Angin. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena Feng Zunze, masalah ini akan diserahkan kepada Fitian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan segera berakhir. Kita berdua tidak akan ikut campur dalam masalah ini." "Apa yang kamu katakan itu?" Feng Zunze segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ada jarak yang terlalu besar antara senioritas Fitian dan Xiaoyan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik. Wajah Lei Zunze juga tenggelam setelah dia ditolak oleh Feng Zunze. Dia berkata, "Kalau begitu, apa yang ingin dilakukan Feng Zunze? Apakah kamu ingin Pavilion Petir Anginku tidak melakukan apa-apa dan melepaskan Xiaoyan?"
Aku pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu. Jiwa Zunze yang melihat situasi tegang antara mereka segera berkata, "Haha, mari kita bicarakan dengan baik. Mengapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fitian memang jauh lebih besar dari Shoyan. Tidak baik membuatnya bertarung. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi yang sama saja untuk melakukannya?" Lin Zunze menjawab, "Apakah Jian Zunze bermaksud membuat Qing Er dan Shoyan bertarung?" Jian Zunze mengangguk, matanya menandap Feng Xing Er dan berkata, "Gadis kecil ini juga bukan orang biasa." Li Zunze tidak perlu menyembunyikan apapun. Setelah Li Zunze mengangguk sejenak, segera dia berkata, "Karena Feng Zunze berpikir bahwa Fitian terlalu senior, aku akan membuat King Er bertarung. Jika Shoyan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika Xing Er kalah, dendam antara Shoyan dan Pavilion Petir Angin akan diselesaikan. Apa yang kamu katakan? Tentu saja, syaratnya adalah dilarang menggunakan kekuatan roh orang lain. Situasi ini adalah batas yang ingin diberikan oleh Pavilion Petir Angin. Jika ini gagal, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa untuk dibicarakan." Sementara Feng Zunze ragu-ragu, Feng Xing Er di tepi arena segera memasuki panggung. Dia melihat ke arah Shoyan. Feng Xing Er dari Pavilion Petir Angin, "Shoyan, apakah kamu berani menerima tantangan ini?" Dia menyadari situasi sulit yang dihadapi Feng Zunze. Selain itu, dia adalah murid Yao Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, setidaknya dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan muka di teman lama ini. "Aku menerima tantangan Anda," ucap Shoyan dengan berani. Feng Zunze terkejut melihat Shoyan tidak terlihat takut sedikit pun. Dia tidak tahu bagaimana Shoyan yang diterima sebagai murid Yao Zunze yang sangat pemilih itu. Namun paling tidak keberanian ini cukup membuatnya kagum dengan Shoyan. Feng Zunze dapat melihat bahwa Feng Qing Er sangat kuat. Meskipun Shoyan telah menembus kelas Dozung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Walaupun Feng Zunze juga telah mendengar beberapa rumor tentang Shoyan, namun kabarnya ada bantuan dari roh yang sangat kuat. Apalagi Li Zunze juga telah melarangnya menggunakannya. Pastinya kekuatan bertarung Shoyan akan berkurang secara signifikan. Feng Zunze juga merasakan keberadaan tubuh roh yang kuat di dalam Shoyan. Karena mengetahui ini bukan miliknya, maka Feng Zunze juga kecewa karena bukan milik Yao Lao yang berada di dalam tubuh Shoyan. Feng Zunze memberitahu Shoyan, "Hati-hati, jika aku tebak, kekuatan seharusnya sudah maju ke kelas Duzong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Selain itu, jika ditambah kekuatan avatarnya, kekuatannya bisa jauh melebihi Duzong biasa. Jika kamu bukan tandingannya, tidak perlu bertarung dengannya. Bakat Feng Qing Er memang yang terbaik di antara generasi muda yang aku temui selama bertahun-tahun ini. Bahkan Mu Qingluan mengalami celah dengannya." Segera fokus utama pun beralih ke arena pertandingan. Feng Qing Er berkata kepada Shoyan, "Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil membuat Feng Zunze melindungimu, kamu mungkin terlalu naif saja jika kamu pikir dapat mengandalkan ini untuk berperilaku seenaknya di Gunung Petir tanpa rasa takut. Sepertinya kamu hanyalah orang yang bisa mengandalkan kekuatan orang lain untuk menciptakan reputasi bagi dirimu sendiri. Sebelumnya ada tubuh roh misterius itu, dan sekarang Feng Zunze. Kamu hanya menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak sombong hari ini. Bantuanmu tidak akan berguna." Ya baiklah, saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battlefield The Heaven Season 5 episode 103 part 2. Saya meminta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.